BPJS itu tidak membebani, satu, kepada negara, APBN, karena mayoritas dibiayai oleh negara. Yang kedua adalah tidak memberatkan kepada peserta-peserta yang tidak ditanggung oleh negara dalam ini membiayai secara mandiri. Ya, saya justru bertanya nih, 75.000 itu angka yang disampaikan dari mana? Kemudian alasannya apa mengeluarkan itu? Kalau hanya angka 75.000 itu didasarkan dari hitungan kelas 1 sekarang ini berapa, kelas 2 dan kelas 3 dihitung, kemudian dicari jalan tengah, ya nggak bakal ketemu. Itu tentu artinya hanya sebatas untuk menghitung matematika saja, tetapi implikasinya apa kan nggak dihitung. Nah, untuk menentukan besaran angka rupiah untuk biaya BPJS nanti yang dibiayai oleh negara maupun biaya yang dibayarkan oleh masyarakat di luar yang dibiayai oleh negara, tentu harus penuh kehati-hatian, diteliti dengan seksama karena implikasinya luas. Yang pertama, implikasinya ketika nanti akan diberikan untuk mandiri di luar yang dibiayai oleh PBI. Berat loh, makanya harus hati-hati kalau angka 75.000 itu kan sesuatu hal yang sangat signifikan. Nah, untuk itu perlu ada satu kajian yang mendalam. Implikasi kedua adalah ke APBN. Kalau terlalu tinggi, saya kira berapa triliun yang akan diberikan atau yang disiapkan oleh negara ya untuk PBI yang sekarang ini masih sebatas angkanya yang 40.000 saja, implikasinya kepada APBN begitu besar. Nah, untuk itu sebelum menentukan angka, saya kira masih ada waktu untuk menghitung ya, karena paling lambat kan 2023. Ya, dihitung dengan seksama, jenis pelayanannya apa saja, bentuk pelayanannya apa saja, fasilitas yang diberikan BPJS untuk kelas standar itu apa saja. Nah, setelah detailnya ketemu, baru kita akan menentukan angka. Kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk ikut memberikan satu masukan, ikut memberikan satu telaah, dan keberatan seperti apa yang akan diterima oleh pemerintah ketika angka itu sudah dikeluarkan. Artinya ya kita harus penuh kehati-hatian untuk menentukan itu. Karena apa? Implikasinya panjang ya. Itu tadi kepada yang mandiri, kemudian kepada APBN. Ingat bahwa saat ini mayoritas BPJS kepesertaan itu ditanggung oleh negara ya, baik PBI, kemudian juga dibiayai oleh ASN kita maupun BUMN kita. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Artinya bukan serta-merta kita menentukan angka dulu, salah. Tiba-tiba kita mengeluarkan angka 75.000, salah besar. Untuk menentukan angka itu harus kajian dulu. Bentuknya apa, yang didapat apa, baru angkanya akan. Kalau terlalu besar atau terlalu tinggi, kemungkinan yang dikurangi adalah bentuk pelayanan. Kemudian ketika terlalu besar, bisa jadi karena ruangan atau apapun yang akan disampaikan nanti menjadi bahan wacana kita, bahan diskusi kita, agar kelas standar ini yang paling krusial adalah besaran angka rupiah yang akan dibayarkan kepada BPJS itu tidak membebani, satu, kepada negara, APBN, karena mayoritas dibiayai oleh negara. Yang kedua adalah tidak memberatkan kepada peserta-peserta yang tidak ditanggung oleh negara dalam ini membiayai secara mandiri. Jadi itu kalau menurut saya. Dan kita nggak perlu buru-buru kok, masih ada waktu 2023 ya paling lambat ya. Jadi saya kira kita lebih baik dengan seksama memberikan yang terbaik, kemudian mendapatkan masukan dari seluruh elemen, baik dari masyarakat, kemudian dari rumah sakit, itu yang hal penting. Nah, satu hal lagi, meskipun nanti BPJS pelayanannya standar, diberikan oleh hanya satu kelas, tapi saran saya tetap ada di rumah sakit itu pelayanan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya silakan saja kelas standar yang diberikan layanan oleh BPJS satu kelas, oke, setuju sebagai bentuk bersamaan. Tetapi ingat,
kita juga harus memberikan pelayanan ketika ada orang yang tidak mampu membayar untuk kelas standar, ya tetap ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, yaitu masing-masing diberikan kebebasan oleh masing-masing rumah sakit. Artinya bahwa rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS adanya kelas standar. Kemudian ketika rumah sakit itu memberikan pelayanan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, silakan saja. Artinya ketika rakyat tidak mampu membayar kelas standar dengan besaran nanti X rupiah ternyata terlalu berat, ya mungkin bisa jadi ada rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan lebih rendah ketika diberikan oleh pelayanan kelas standar oleh BPJS. Kita harus berikan opsi, kita nggak boleh membatasi rumah sakit ketika meskipun BPJS dibuka opsi kelas standar satu kelas, tetapi kita harus berikan kesempatan untuk rumah sakit tetap memberikan pelayanan kelas 3 dengan harapan agar ya ketika masyarakat yang tidak mampu dipaksa bagaimanapun tidak bisa mampu secara mandiri untuk kelas tunggal atau kelas standar, ya kita harus beri kebebasan. Tidak boleh kita mengatur rigid menghapus rumah sakit untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 maupun yang lainnya. Begitu saya kira, begitu, makasih.